Selamat malam. Untuk tugas efektuasi bisnis project yang saya ambil adalah Kimchi Factory. Kebetulan ini bisnis istri saya, jadi saya coba untuk mengangkat untuk tugas kuliah. Jadi Kimchi Factory ini pada dasarnya bermula dari kesukaan saya untuk mencari kimchi yang terbaik karena memang saya sangat suka makan kimchi. Jadi bagaimana dari proses saya suka makan menjadi suatu ide bisnis. Jadi tagline saya adalah premium fermented food with consistent quality and scalable operation. Nah, untuk kimchi sendiri dari sisi market itu atraktif sekali ya, Pak. Jadi cukup banyak yang suka kimchi di Indonesia, terutama di sekitar saya. Tetapi masih ada gap yang harus kita tutup dari sisi penjualan atau market dari kimchi tersebut. Nah, peluang bisnis ini muncul ketika produk sehat punya demand, tetapi secara kualitas belum ada standarisasi yang tepat. Jadi dari satu kimchi dengan yang lain itu masih gapnya terlalu besar untuk dari sisi rasa dan kualitas. Nah, poin pertama adalah inconsistent quality, yaitu rasa, teksturnya, keasaman, dan juga shelf life-nya atau penyimpanannya sering berbeda antara batch-nya. Yang kedua, yaitu weak process control, ya, di mana sebenarnya banyak produsen masih handmade dan juga tanpa SOP yang jelas. Jadi pokoknya buat, dikemas, dijual seperti itu. Nah, ketiga adalah healthy trend rising, yaitu tren kesehatan yang meningkat di Indonesia, yaitu salah satunya juga kimchi adalah makanan sehat seperti itu. Nah, kenapa bisnis ini dekat dengan saya ya? Jadi saya tidak mulai dari ide yang acak seperti saya jelaskan tadi, tapi dari ide yang sederhana, ide dari makanan kesukaan saya, kemudian saya gabungkan dengan kekuatan profesional saya, yaitu di Sampurna lebih dari 13 tahun, tepatnya 14 tahun di Juli ini. Saya punya pengalaman yang sangat banyak di produksi, kualitas, strategi, dan juga inovasi. Jadi terbiasa membangun standarisasi proses, kemudian punya mindset yang efisien, kemudian kontrol kualitas dan juga continuous improvement atau CI, dan juga paham sekali bagaimana bisa membuat kualitas konsisten dalam skala yang besar karena untuk pekerjaan saya sekarang ini menghandle 4 factory dengan lebih dari 4.000 tenaga kerja. Nah, 3 poin yang utama adalah dari sisi production, yaitu mengelola dari outputnya, inputnya pasti juga, kemudian flow prosesnya dan juga efisiensi dari prosesnya. Yang kedua adalah kualitas atau quality, yang ini di mana quality ini adalah nomor satu ya, nomor satu dari sisi produk, yaitu menjamin konsistensi dan juga standar dari produk yang akan kita buat. Dan juga yang ketiga adalah scalability, yaitu mendesain model bisnis yang juga bisa berkembang atau punya potensi yang berkembang. Nah, bisnis konsepnya dari Kimchi Factory ini itu kimchi with manufacturing discipline. Jadi pembuatannya harus disiplin karena ada SOP yang akan saya buat. Ininya bukan sekedar jualan kimchi saja, tapi membawa mindset dari pabrik yang saya handle ke bisnis makanan fermentasi, yaitu kimchi ini. Nah, Kimchi Factory ini pasti punya beberapa prinsip atau fundamental. Yang pertama, standardized. Jadi, taste-nya standar dari batch ke batch. Kemudian project hygiene. Jadi, selalu bersih untuk pembuatannya. Kualitas yang konsisten dan juga scalable production. 4 pilar fundamental ini akan terus kita jaga. Nah, kemudian berikutnya adalah applying the 5 principle of effectuation atau efektuasi. Jadi bagaimana pengaplikasian 5 prinsip dari efektuasi ini di Kimchi Factory. Nah, bisnis ini dibangun dengan pendekatan aksi bertahap, ya, bukan menunggu semuanya perfect, bangun pabrik besar enggak, tapi dari skala rumahan. Yang pertama, bird in hand ya. Jadi mulai dari skill, kemudian pengalaman dan juga networking dari rekan-rekan terdekat saya dan juga beberapa teman-teman untuk bagaimana nanti bisa mencoba. Kedua ada avoidable loss. Jadi
mulai batch kecil dulu ya, piloting kalau kita sebut di manufacturing, itu untuk membatasi resiko besar yang akan terjadi. Jadi jika gagal, kita akan improve lagi, inovasi lagi. Kemudian kedua adalah Crazy Guild, yaitu kolaborasi dengan supplier, kemudian komunitas dan juga channel distribusi. Kemudian ketiga adalah Lemonade, yaitu feedback dan ketidakpastian dijadikan bahan belajar dan juga pivot. Jadi pastinya yang pertama kurang asam, mungkin kurang enak, akan kita perbaiki terus sampai dengan mendapatkan resep yang terbaik. Dan juga yang terakhir adalah pilot in the plan. Jadi fokus ke aksi, kemudian perbaikan, dan keputusan yang bisa saya kontrol sebagai founder atau manufacturer. Nah, topik berikutnya terkait dengan execution plan. Jadi bagaimana kita mengeksekusi. Yang pastinya start small, learn fast, dan improve secara continuous. Jadi tiga hal ini yang sangat-sangat menentukan sebuah ide bisnis menjadi lancar, sukses atau tidak ke depannya. Yang pertama pilot batch tadi, yaitu batch-nya kecil saja untuk piloting kita, untuk test market. Kedua feedback loop, ya. Jadi kumpulkan semua feedback ya, utamanya terkait dengan kualitas atau rasa. Ya, dan juga harga, karena sekarang juga ekonomi juga belum membaik juga. Jadi dua hal itu yang perlu kita kumpulkan selain juga self life-nya. Dan juga ketiga adalah SOP refinement ya. Jadi perbaikan berkelanjutan terkait dengan SOP supaya nanti kualitasnya juga tetap terjaga. Nah, yang terakhir adalah scale channel, yaitu masuk ke komunitas, reseller kecil ya, mulai dari teman-teman, sahabat, dan juga rekan-rekan kerja yang lain, dan juga kita berpartner mungkin dengan beberapa depot-depot atau minimarket. Nah, growth will come from partnership, not from doing everything alone. Jadi, bagaimana kita ya, Crazy Guild itu membangun masa depan bersama orang-orang yang relevan terhadap ekonomi bisnis atau ekosistem di tempat kita. Sama dengan di manufacturing, kita harus berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang besar yang pastinya dimulai dari hal kecil dan selalu berinovasi. Nah, yang pertama adalah supplier sayur ya. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas bahan bakunya ya. Tentunya tidak selalu berganti-ganti, tapi kita tetapkan ke satu atau dua supplier ya. Dua supplier lebih kepada kita juga bisa melihat dari kompetensi harganya untuk raw material kita. Kemudian kedua, kuliner partner ya. Jadi membuka channel distribusi kita titip seperti itu, seperti layaknya UMKM. Kemudian komunitas konsumen ya. Jadi sumber testing awal, jadi mulai teman, kemudian rekan yang lain, dan kalau bisa kita mungkin taruh ke teman-teman atau mungkin orang yang bahkan tidak dikenal untuk mendapatkan feedback yang benar-benar real seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa online channel ya, karena sekarang juga online itu sangat luar biasa ya. Sebagai reseller juga nanti kita kasih harga kanvas atau harga yang khusus untuk reseller. Nah, kemudian untuk penutup ya. Jadi bisnis ini tidak dimulai dari prediksi yang sempurna ya, bukan dari analisa data yang luar biasa ya, tapi dari apa yang saya miliki hari ini. Starting dari pengalaman, disiplin proses ya, kemudian kemampuan membangun kualitas yang konsisten yang seperti saya ceritakan tadi, pengalaman 14 tahun di manufacturing, mulai research, kemudian managing pabrik, managing kualitas dari produk kita. Kalau di Sampurna adalah sigaret ya, dengan 4.000 lebih tenaga kerja ya. Jadi saya yakin pengalaman saya bisa saya bawa ke Kimchi Factory ini untuk sesuatu yang besar yang tentunya dimulai dari kecil dan belum sempurna. Nah, satu quote ya, start from what you have and create opportunity step by step. Jadi mulai dengan sesuatu yang kecil, step by step kita terus improve untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Mungkin itu dari saya untuk tugas efektuasi. Terima kasih.